Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama saya Dewi Ratih yang saat ini berada di studio Radio Buana Asri Sragen. Dan selamat siang untuk adik-adik siswa-siswi SD Negeri Mojo 58 Sragen yang telah hadir juga di siang hari ini. Baik, berjumpa kembali bersama saya Dewi Ratih dalam acara sosialisasi pencegahan stunting dengan makanan bergizi. Dan acara ini kerjasama dari LPPL Buana Asri dengan Majelis Kesehatan, Pimpinan Daerah Aisyah PDA Kabupaten Sragen, dan SD Negeri Mojo 58 Sragen. Selamat siang adik-adik. Kabar baik, sehat semuanya ya? Senang ya hadir di studio di Buana Asri? Iya, terima kasih. Iya, Mitra Buana dan pendengar, tentunya Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming di www.lpplbuanaasrisragen.com. Iya, siang hari ini ya, saya Kak Dewi tidak sendirian, tapi siang hari ini sudah ada narasumber-narasumber kita nanti yang akan menyampaikan ya mengenai pencegahan stunting pada anak. Dan siang hari ini telah hadir yaitu Ibu Dr. Mirah Rezeki MPH dari PKU Muhammadiyah Masaran Sragen. Dan juga nanti ada Ketua Majelis Kesehatan dari PDA Kabupaten Sragen juga hadir di sini. Baik, Mitra Buana dan juga adik-adik semuanya, untuk mengawali acara siang hari ini ya, langsung saja nanti ada materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Dan untuk mengawali siang hari ini, kita akan dengarkan dulu sambutan dari Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah PDA Kabupaten Sragen, Ibu Husbandiah Hadiwarni ST. Ya, selamat siang Bu Husbandiah, monggo. Selamat siang Mbak Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa dengan kami dari Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Kabupaten Sragen yang pada hari ini kami diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri dan adik-adik dari SD 58 Mojo Sragen. Pada kesempatan ini kami memang punya program untuk menyukseskan dari program pemerintah yaitu pencegahan stunting, menurunkan angka stunting dan dalam rangka menuju 0% di tahun 2030 angka stunting. Oleh karena itu Aisyah berkomitmen untuk mendukung dari program pemerintah tersebut dengan mengadakan sosialisasi, dengan menggandeng dengan amal usaha yang ada di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyah, terutama dari tenaga-tenaga profesional dari RSU PKU Sragen dan Klinik Aisyah Sragen. Dan memang kami bermitra dengan Radio Buana Asri ini karena kami tahu betul bahwa untuk penyebaran informasi radio ini paling efektif dengan kinerjanya, dengan pendengarnya yang lumayan masih banyak, baik di lingkungan Sragen sendiri maupun di luar negeri, begitu kan Mbak? Mohon koreksi kalau salah gitu ya. Jadi kami berharap ini tidak kesempatan terakhir, tapi berharap di lain waktu berkesinambungan kami diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan Radio Buana Asri dan dengan SD Mojo 58 ataupun dengan SD yang lain atau dengan komunitas yang lain. Demikian, selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Husbandiah Hadiwarni ST selaku Ketua Majelis Kesehatan PDA Kabupaten Sragen yang sudah memberikan sambutannya pada kesempatan siang hari ini. Nah, adik-adik semuanya, tahu nggak sih stunting itu apa? Belum kan? Iya, biar nanti tahu, biar nanti lebih jelas. Nah, nanti ini ya, bersama dengan Bu Dokter ya. Nah, ini beliau ini adalah Bu Dokter Mirah Rejeki MPH. Ini rumahnya di Krikilan Masaran Sragen. Beliau ini selaku Direktur PKU Muhammadiyah Sragen ini adik-adik. Dan pendidikan terakhir beliau ini adalah S1 FK Undip Kedokteran, S2 IKM UGM, dan S3 Kedokteran UNS. Nah, masih berlangsung. Iya. Amin. Nah, ini adik-adik siapa yang punya cita-cita ingin jadi dokter? Wah, banyak juga yang punya cita-cita jadi dokter ya. Iya, mudah-mudahan cita-citanya bisa ini ya terwujud ya. Iya. Oh, ada yang tentara juga. Oh. Iya, adik-adik ya. Nah, ini ya. Untuk lebih jelasnya. Iya, adik-adik. Iya, adik-adik ya. Pengen kan tahu lebih jelas mengenai stunting. Nah, nanti sama Bu Dokter Mirah ini ya akan dijelaskan apa itu stunting dan juga akan dikenalkan jenis-jenis makanan-makanan yang bergizi. Nah, ini mungkin setiap hari ini adik-adik makannya yang instan-instan gitu kan, seperti nugget, sosis, mie instan gitu kan. Ada juga apa? Oh, pisang ya, nanti buah-buahan itu ya. Nah, nanti makanan-makanan seperti apa yang bisa mencegah stunting. Nah, nanti bersama Dokter Mirah akan dijelaskan gitu ya. Dan Mitra Buana serta pendengar ya dimanapun Anda berada mengenai sosialisasi pencegahan stunting dengan makanan bergizi. Nanti bersama dengan narasumber kita Dokter Mirah Rejeki MPH akan menjelaskan lebih lanjut. Dan untuk jalannya acara siang hari ini langsung dipandu dengan Dokter Mirah. Monggo Bu Dokter. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes ya? Selamat siang adik-adik. Ya, terima kasih ya. Terima kasih sudah menunggu agak lama, lumayan lama, dan saya mohon maaf ya. Tadi karena memang saya belum pernah ke sini, jadi agak kebablasan sedikit. Terima kasih pada Radio Buana Asri yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya untuk sosialisasi tentang stunting ya. Adik-adik tahu stunting enggak ya? Pernah dengar tentang stunting? Oh. Ya, ini nanti Ibu mau menerangkan tentang stunting ya. Di proyektor itu ada gambar ya. Ada 2 orang anak. Itu yang satunya tinggi, yang satunya pendek ya. Nah, itu yang satunya yang tinggi itu yang normal ya. Kemudian yang pendek itu yang stunting ya. Belum tahu ya? Oh ya. Next Bu. Ini kita jelaskan tentang stunting ya. Stunting itu apa? Yaitu ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia ya, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan
akibat kekurangan gizi kronis atau kekurangan gizi yang lama dan terjadi infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar ya. Jadi tadi itu ada yang normal tapi yang satunya agak pendek ya. Nah, itu pertumbuhan atau perkembangan tubuh anak itu tidak normal ya. Nah, itu tandanya itu dari tinggi badan yang kurang dari standar. Next. Nah, ini adik-adik bisa lihat ya di gambar ini yang kanan itu tingginya ada garis ya. Adik-adik tahu ya, ada garis. Nah, itu yang di sebelah kanan itu lebih dari garis yang normal. Ya, itu lebih tinggi dari garis yang normal. Yang nomor 2 dari kanan juga lebih tinggi. Kemudian yang nomor 3 itu pas dari garis standar ya. Kemudian yang keempat, 5, 6 itu di bawah garis standar yang normal. Jadi itu termasuk stunting ya. Jadi kalau anak yang stunting itu bukan anak yang kerdil pendek itu nggih. Bukan anak yang maksudnya kayak nyun sewu cebol itu kuntet. ya. Kuntet apa dok? Beda. Nah, itu, kuntet. Hanya mukanya kemudian badannya itu normal. Hanya tingginya itu kurang dari ukuran yang normal ya. Itu dilihat yang nomor 4, 5, 6 itu kan mukanya normal, tubuhnya normal, hanya tingginya ya yang tidak sama dengan yang paling kanan. Nah, ini yang orang pendek ini kerdil yang orang-orang nyun sewu biasanya menyebutnya cebol ya. Cebol. Nah, ini bukan stunting ya, adik-adik ya. Ini karena kelainan bawaan. Jadi kalau adik-adik kan pernah ya, kalau dulu itu zaman dulu itu biasanya kalau orang-orang seperti ini untuk promosi jamu ya. Biasanya ada kan promosi jamu, nah itu memakainya orang yang cebol seperti itu ya. Nah, ini beda dengan stunting ya. Next. Nah, ini apa toh penyebab stunting? Nah, ini stunting itu tadi sudah disebutkan ya bahwa gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini disebabkan karena apa? Ini karena kurang gizi ya. Adik-adik kalau pagi-pagi ke sekolah enggak makan, nah itu nanti bisa untuk berpikir enggak? Nah, itu kalau nanti lama-lama kalau tidak makan terus ya dalam waktu yang lama itu nanti pertumbuhannya juga bisa terganggu ya. Nah, ini kurang gizi. Kemudian kalau kurang gizi itu biasanya sering terkena infeksi ya. Batuk, pilek, panas ya. Nah, kemudian dipengaruhi lagi dengan kondisi lingkungan ya adik-adik ya. Kalau adik-adik itu kondisi lingkungannya tidak bersih, nah itu nanti bisa menyebabkan sakit. Kemudian adanya masalah non kesehatan biasanya kalau keluarganya kurang mampu, biasanya kalau makan pakainya apa adik-adik? Biasanya kadang makan hanya nasi aja, enggak ada lauk, mie instan terus ya. Nah, itu. Mie instan enggak bagus gitu Dok untuk ya, kesehatan. Kalau mie instan itu tidak bagus untuk kesehatan. Ya, biasanya kalau sering makan mie instan, perutnya nanti sakit ya. Karena kalau mie instan terus-menerus itu pencernaannya juga tidak bisa mencerna kandungan mie instan ya. Next. Nah,
ini adik-adik tahu nggak gejala stunting? Nggak tahu ya. Nah, ini Ibu kasih tahu bahwa gejalanya biasanya tubuhnya tadi apa? Tubuhnya pendek. Nah, kemudian kelihatan kalau dengan yang normal itu lebih kecil. Kemudian kalau lebih kecil berarti berat badannya 154. Berat badannya juga lebih ringan ya, kurang dari normal ya. Nah, akibatnya ini nanti kalau adik-adik kurang gizi terus-menerus, nah ini pertumbuhan badannya juga nanti akan kurang. Kemudian yang penting ya, untuk berpikir otaknya tidak cepat ya. Jadi adik-adik nanti kalau ibu guru itu mengajar, itu nanti untuk berpikirnya agak lambat. Kalau biasanya lelet itu ya, lemot. Nah, itu. Yang berpikirnya lemot ada enggak? Kalau berpikirnya susah ada enggak? Nah, itu kalau enggak makan sarapan, lah nanti untuk menerima pelajaran di sekolah juga agak sulit ya. Tapi maaf dok, itu yang berpikir lemot itu ternyata tidak adik-adik dok, kamerawannya. Tadi nyauri ya. Kemudian prestasi di sekolah nanti juga turun ya, karena tidak bisa berpikir dan untuk mengerjakan ujian, tes itu sulit. Kemudian produktivitas atau kreativitas juga turun. Jadi adik-adik yang enggak makan atau makannya mungkin mie instan terus, itu nanti untuk berpikir agak susah. Di sekolah ngantuan, tahu nggak ngantuan? Ngantuan, sering ngantuk lah ayo. Itu Ya, seringnya ngantuk terus ya. Next. Nah ini adik-adik harus tahu ya, untuk mencegah terjadinya stunting, yaitu kita harus memberikan nutrisi yang bagus ya. Jadi kita harus makan makanan yang sehat. Nah ini biasanya ini kalau stunting itu dihitungnya dari pertama ibu hamil ya, sampai melahirkan sampai umur anak 2 tahun, itu biasanya penting karena itu masa-masa emas anak-anak dalam berkembang, terutama otaknya ya. Kemudian pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu dos bunti dok ini. Adik-adik tahu pola hidup sehat mboten? Pola hidup sehat. Apa? Coba pola hidup sehat apa? Pertama nopo Bu Dokter? Pola hidup sehat itu pertama kali ya makannya sehat. Kalau bisa 4 sehat, 5 sempurna. Coba apa ayo? 4 sehat 5 sempurna, ada yang tahu? 5 sempurna. Pertama apa? Nasi. Iya, sayur. Ayo. Buah. Iya. Ya. Baik. Iya, ayo. Ya, sudah ya. Ya, 4 sehat 5 sempurna, diantaranya nasi, lauk pauk, kemudian buah, sayur ditambah susu ya. Ya. Kemudian kemudian ini pola asuh yang baik. Nah, ini orang tua ini ya, peran orang tua dalam memahamkan anak-anak bahwa makanan sehat itu perlu, kemudian menyediakan makanan sehat, kemudian menyusu dini. Nah ini kalau untuk anak-anak kecil, adik-adik suka minum susu enggak? Bagus ya. Kemudian ini akses air yang bersih. Kemudian adik-adik kalau mau makan harus
Iya, harus cuci tangan dulu ya. Kemudian kalau BAB tidak boleh di sembarang tempat, harus di kamar mandi. Ya, kemudian adik-adik imunisasinya lengkap enggak? Oh, lengkap ya. Ya, bagus. Next Bu. Nah, ini menu 4 sehat, 5 sempurna ya. Kalau tidak ada nasi, kalau orang luar negeri biasanya makannya apa? Roti ya, boleh ya. Makan roti, kentang, jagung, kemudian ketela. Lah, mie itu yang dimaksud di sini bukan mie instan ya. Kalau mie instan itu tidak boleh sering-sering makan. Misalnya mau makan 1 minggu 1 kali aja. Itu ya bagus ya. Boleh 1 minggu 1 kali Ya, saja. 1 minggu Ingat-ingat 1 kali. ya adik-adik, makan mie instan 1 minggu 1 kali. Nah, kemudian kalau selain makanan pokok itu ada lauk pauk ya. Ada Tapi- lauk pauk. Ayo lauk Nah, pauk. lauk pauk. Kalau lauk pauk yang sehat itu apa, Adik-adik? Ya. Iya, daging. Kemudian ayam, ikan. Kemudian telur ya. Ya. Kemudian selain lauk itu apalagi? Sayur ya, yang paling penting itu sayur. Biasanya adik-adik itu kalau makan sayur agak susah ya. Karena Ya, toh? nggak enak ya. Kenapa? Kenapa makan sayur enggak suka kenapa, Adik? Karena agak Oh, enak ya. suka. Ya. Siapa yang enggak suka makan sayur? Oh, enggak suka makan sayur. Oh ya, suka. Nah, ini sayur kalau sayur itu apa aja? Iya. Ini sayur apa? Ini apa? Apa adik-adik? Kalau yang ini? Oh ya. Ini apa? Ini? Oh. Kalau ini? Oh iya. Nah, ini sayur adik-adik sudah tahu ya, sayur yang membuat kita itu sehat, sayur sehat. Kemudian kalau buah, adik-adik yang tahu buah apa? Kalau yang itu? Iya. Berarti adik-adik sudah pinter ya. Itu buah, sayur, lauk. Kemudian yang terakhir kalau kita punya susu itu lebih bagus ya. Karena apa? Susu itu kandungan kalsiumnya tinggi, adik-adik bisa tumbuh dengan baik ya. Jadi tinggi, tidak stunting ya. Next. Nah, ini makanan yang tidak sehat apa adik-adik? Makanan yang tidak sehat. Sosis itu? Nah, ya. Sosis. Kemudian minuman kemasan. Ya. Gorengan kalau misalnya sekali-sekali boleh. Ya. Adik-adik boleh makan misalnya telur goreng, tempe goreng, tahu goreng boleh. Tapi kalau misalnya tidak makan yang lainnya itu nanti minyak terlalu banyak itu juga tidak bagus ya. Next. Nah, ini adik-adik bisa membedakan enggak makanan sehat dan yang tidak sehat? Ya, nanti sebentar. Saya bantu Dok ini. Ya. Mana? Dengarkan Bu Dokter ya adik-adik. Ya, nanti ini Bu Nini nanti menyebutkan apa, nanti adik-adik bilang sehat atau tidak sehat ya. Bu Dokter yang nyebutkan, saya Oh yang ya. nunjuk. Pisang sehat enggak? Roti
Ikan? Wortel? Ayam? Kacang? Kemudian yang bawa sendiri itu apa? Susu kemasan? Kalau susu itu ada yang memang sehat, tapi kalau minuman kemasan yang itu teh, teh kotak, kemudian nanti kadang ada minuman yang kemasan yang lain itu kurang bagus ya. Ya, nanti kalau misalnya minum teh ya yang asli aja ya, buat sendiri. Kemudian kalau telur sehat enggak? Permen? Kemudian ini permen yang ini ya, cup lollipop? Oh ya. Kemudian kalau sawi sendok? Kalau susu gelas? Ya. Kemudian apel? Kalau tahu? Kemudian bayam? Nah itu kalau yang coklat? Sudah tahu ya? Nah itu kayak buah anggur, mangga itu juga sehat ya. Jadi adik-adik nanti harus bisa membedakan mana makanan yang sehat, mana yang kurang sehat. Jadi kalau jajan itu enggak boleh ya. Kalau jajan milihnya makanan yang sehat-sehat saja ya. Next. Nah ini contohnya kalau adik-adik sering makan makanan yang tidak sehat itu biasanya terkena sakit perut ya. Kalau adik-adik suka makan mie instan setiap hari, kemudian minuman kemasan, nah itu biasanya ada pengawetnya, ada pemanisnya. Nah, itu menimbulkan sakit perut. Kemudian kadang sakit kepala ya. Kemudian ini kalau gizinya kurang juga lesu. Ayo kemudian yang lesu, ini banyak lesu, Dok. Yang kayak lesu ini. Apa belum makan ya? Belum sarapan. Kalau pergi sekolah harus makan dulu ya. Kemudian biasanya kalau yang kurang gizi itu ngantukan. Ya. Next. Nah, ini contoh adik-adik yang makan makanan yang sehat ya. Nah, itu sehat, ceria, dari mukanya itu sudah kelihatan ceria dan untuk berpikir bisa celing gitu ya. Bisa cepat kayak komputer ya. Anaknya sehat. Nah, ini stunting itu apakah bisa sembuh atau tidak ya? Nah, ini stunting itu bisa disembuhkan atau bisa diatasi. Nah, ini melalui pola asuh yang baik tadi, kemudian peningkatan gizi serta kebersihan lingkungan ya. Jadi adik-adik bisa hidup sehat. Ya, ini tadi ya, kalau diukur umurnya sama ya, tapi yang satu tinggi, yang satu pendek. Ya, next. Nah ini sering disebut bahwa stunting itu dengan gizi buruk itu sama. Tapi padahal kalau gizi buruk itu beda ya adik-adik ya. Kalau gizi buruk biasanya itu tidak lama prosesnya. Kalau gizi buruk adik-adik enggak pernah makan, misalnya sarapan, kemudian siang atau malam ya jarang makan cuma jajan. Nah itu biasanya akan tampak kurus, berat badannya juga turun. Nah biasanya ini dari lingkar lengan. Nah ini bahaya ini ya. Kemudian kalau yang stunting itu biasanya prosesnya lama ya. Jadi proses kurang gizinya itu lama. Kemudian tinggi badan ini dari yang normal itu lebih pendek dari anak seusianya. Kemudian mukanya itu tampak lebih muda ya. Kayak ya itu
enom gitu ya, kurang ini wajah. Imut. Ya, Imut. Wajahnya kemudian imut. otomatis berat badannya juga kurang. Nah, ini mudah sakit juga ya kalau adik-adik kurang gizi itu mudah sakit. Ya. Berat badan biasanya lama, tidak naik-naik. Nah, ini gizi buruk, ini biasanya adik mau seperti ini. Ya. Yang sebelah kanan itu karena enggak makan. Ya. Nah, jadi kurus kering ya. Kalau gitu. makannya sulit bisa kayak gitu ya dok ya? Iya, kalau Ayo adik-adik ada yang suka makannya susah? adik-adik makannya susah, nggak mau Iya. makan, itu nanti seperti itu. badannya kurus kering seperti itu ya, gizi buruk. Ya, ya sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah mau bersabar untuk mendengarkan sosialisasi ini. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih Bu Dr. Mirah sudah memberikan materi ya kepada adik-adik. Selamat siang adik-adik. Masih semangat? Kalau masih semangat duduknya yang rapi. Nah adik-adik semuanya, adik-adik SD Negeri Mojo 58 Sragen, ini kelas 2 semuanya ya? Sudah tahu kan apa itu stunting? Tadi sudah disampaikan Bu Dokter. Loh kok tidak? Sudah tahu ya? Kalau nggak pengen stunting harus makan yang makan makanan yang Iya, jadi makanan-makanan yang tidak boleh atau makanan yang tidak sehat. Nah, mulai sekarang harus dikurangi. Nah, gitu ya. Nah, adik-adik semuanya sudah disampaikan oleh Bu Dokter mengenai pencegahan ya stunting pada anak pada acara sosialisasi pencegahan stunting dengan makanan bergizi. Tadi juga sudah disampaikan beberapa jenis makanan yang sehat, kemudian juga makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, ini mudah-mudahan bisa diterapkan ya di kehidupan sehari-hari. Dan semoga materi yang disampaikan oleh Bu Dokter ini bisa bermanfaat ya adik-adik semuanya. Ingat ya, jangan jajan sembarangan juga agar kita tetap sehat gitu ya. Tidak mudah sakit gitu. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian sosialisasi pencegahan stunting dengan makanan sehat yang telah disampaikan oleh Bu Dr. Mirah Rejeki MPH dari PKU Muhammadiyah Sragen. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan sampai di sini kebersamaan kita di acara siang hari ini, acara kerjasama dari LPPL Radio Buana Asri Sragen bersama dengan Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen dan SD Negeri Mojo 58 Sragen. Saya Dewi Rati yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kami segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.